Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Diari Air Rizal. Channel akan membahas sahabat semua mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Sebelu, negeri tercinta. Seperti biasa, bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video-video kami. Jika sahabat suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hari ini kita masih bercerita tentang perjalanan panjang kami, yaitu trip dari Aceh menuju Padang, Sumatera Barat. Dan kali ini adalah merupakan part 5-nya ya sahabat semua. Ini merupakan bagian kelima atau episode kelima, yaitu dari kota Sibolga menuju kota Padang Sidimpuan, dimana sehari sebelumnya itu kita liputannya di sekitaran kota Sibolga, dan hari ini kita akan bergerak menuju kota Padang Sidimpuan yang berada di Sumatera Utara. Selamat menyaksikan ya sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menghibur sahabat semua. Check it out. Seperti yang pernah kami ceritakan di episode sebelumnya atau keliling-keliling kota Sibolganya, bahwa kota Media Sibolga ini memiliki 4 kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan Sibolga Sambas. Dan saat ini kita berada di Sibolga Sambasnya ya. Dan ini merupakan jalur menuju ruas jalan lintas Sumatera yang akan membawa kita nantinya ke kota Padang Sidimpuan atau kota penghasil buah salak. Perjalanan dari kota Sibolga menuju kota Padang Sidimpuan akan menempuh jarak sekitar 87,8 km. Dengan waktu tempuh diperkirakan 2 hingga 3 jam jika perjalanan kita akan lancar dan tanpa ada hambatan. Kita start tadi dari kota Sibolga sekitar pukul 11 pagi menjelang siang. Dan nanti diperkirakan kita akan tiba di kota Padang Sidimpuan pada pukul 14 atau 14.30. Lalu lintas pada pagi menjelang siang ini lumayan ramai, tapi tidak ada kemacetan. Masih lancar-lancar saja ya sahabat semua. Dan ini kita masih berada di kawasan Sibolga. Ini juga nampak angkutan-angkutan umum, bis-bis kecil. Inilah perbatasan atau kita akan memasuki kawasan Tapanuli Selatan. Ini gerbangnya ya sahabat semua. Di belakang kita ada Tapanuli Tengah, di depan kita adalah Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dengan ibu kotanya adalah di Sipiro. Daerah-daerah yang telah terpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini pindah ke Kecamatan Sipiro. Dengan luas wilayah sekitar 4,35 km persegi, Kabupaten Tapanuli Selatan ini dihuni sekitar 314.887 jiwa. Jadi sangat padat ya sahabat semua. Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Tapanuli Selatan ini adalah bahasa Batak Angkola. Sedangkan agama mayoritas penduduknya adalah beragama Islam atau Muslim. Daerah ini juga memiliki moto daerah atau moto kabupaten, yaitu Sahata Sauloan, yang artinya seia sekata. Secara topografi daerah, Kabupaten Tapanuli Selatan ini dilintasi oleh pegunungan Bukit Barisan.
sehingga di seluruh penampakannya pasti terlihat bukit di mana-mana ya. Jadi sahabat jangan heran jika perjalanan kita ini selalu kita akan melihat bukit di depan atau di sisi kiri atau kanan jalan ini. Kabupaten ini masih memiliki daerah reservasi air di kawasan hutan Batang Toru yang masih kaya akan flora dan fauna yang sudah langka seperti kancil, rusa, kelinci, harimau, kucing hutan, tapir, anggrek hutan, dan lain-lainnya. Sehingga sekarang sudah diusulkan menjadi kawasan hutan lindung. Sejak awal perjalanan tadi kita melihat memang kepadatan penduduknya lumayan tinggi karena memang rumah-rumah penduduknya sangat-sangat berdekatan, bahkan berdempetan. Kita saksikan ini ya sahabat semua, ini merupakan juga rumah penduduk serta ruko-ruko. Kita barusan melewati sebuah jembatan yang akan membawa kita kemana ini ya, kurang kelihatan itu papan namanya. Masya Allah tabarakallah, ini kita melewati sebuah turunan dan kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Di rumah-rumah penduduk di sisi kiri dan kanan rapat-rapat sekali ya sahabat semua, menunjukkan kota ini adalah kota yang ramai. Ini sepertinya pasar nih sahabat, pasar banyak angkotnya. Ini cuma pacet juga, ini namanya pasar apa kita nggak tahu juga nih sahabat semua. Jika ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Di kiri ini ada sebuah bangunan atau masjid nih, Masya Allah, sebuah masjid berwarna hijau. Dan kita masih melanjutkan perjalanan ke depan. Cuaca hari ini sangat cerah ya sahabat semua. Kita jalan-jalan hari ini sangat cerah dan kita sudah melewati atau memasuki kawasan hutan kembali. Dan ini adalah jalan lintasnya, masih ditemani dengan perkebunan-perkebunan sawit yang tumbuh dengan subur. Saat melewati jalan lintas Sumateranya, lalu lintas kembali lancar atau kembali sepi, tidak seperti kita tadi di kawasan kotanya. Dan ini kita juga harus sedikit hati-hati ya, walaupun lalu lintas sepi tapi mungkin bisa saja ada yang melintas tiba-tiba atau berbelok secara tiba-tiba. Di rumah-rumah penduduknya walaupun masih berkonstruksi kayu dan satu tingkat, lumayan bersih dan rapi ya. Insyaallah ada becak motor juga. Dan karena mungkin ini sudah mulai siang, sehingga aktivitas lalu lintasnya juga sudah mulai ramai kembali. Ini sahabat semua ya, kebun-kebun, dan juga kita akan selalu melihat gunung atau bukit-bukit di depan perjalanan kita ini. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 45 menit tadi, kita saat ini sudah berada di Kecamatan Batang Toru. Ini mungkin ibu kota kecamatannya ya. Ini juga pasar-pasar banyak dan juga lumayan padat sahabat semua. Kita masih jalan terus ke depan dan inilah suasana atau kondisi terkini Kecamatan Batang Toru. Ada adik-adik pelajar di depan nggak pakai helm ya sahabat semua. Ini juga harus diedukasi karena ini juga untuk keselamatan bersama. Kita kembali masuk jalur hutan kembali di pegunungan. Kita mulai menanjak ya sahabat semua. Kita akan menyusuri jalan-jalan yang penuh dengan tanjakan, dan pastinya kita akan terus melihat kebun-kebun kelapa sawit. Rute perjalanan kita hari ini lumayan komplit, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan pasar, kawasan pegunungan seperti yang kita lewati ini, dan nantinya adalah kawasan-kawasan perkampungan. Setelah menanjak tadi kita mulai menurun kembali
menyusuri perkampungan-perkampungan yang kami juga mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya karena kami juga belum paham betul, takut nanti infonya salah. Mudah-mudahan ada sahabat yang mengetahui persis nama daerah ini. Mohon bantuannya untuk komen di kolom komentar. Di sini kita melihat adanya banyak beraktivitas truk-truk berbadan besar ya. Seperti mungkin dari ada daerah kawasan pabrik atau pertambangan. Dan kita mungkin sebentar lagi menurut cerita Bang Syukur tadi, beberapa waktu ke depan kita akan memasuki kota Sidimpuan. Dan alhamdulillah setelah melewati perjalanan panjang lebih kurang sekitar 3 jam tadi, saat ini kita sudah masuk ke kota Padang Sidimpuan. Dan ini adalah suasana atau penampakan kota Padang Sidimpuan yang terkenal dengan penghasil buah salak. Ini banyak mobil-mobil angkutan, sepertinya ini terminal ya sahabat semua. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Salak karena kota ini dikelilingi oleh perbukitan dan gunung yang menjadi kawasan perkebunan buah salak. Nama kota ini berasal dari Padang Nadimpu yang dalam bahasa Batak Angkola, Padang artinya hamparan atau kawasan luas, Na artinya yang, dan Dimpu artinya tinggi, sehingga dapat diartikan hamparan yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu kala daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah ya. Pedagang ikan dan pedagang garam dari Sibolga, Padang Sidimpuan, Penyambungan, Padang Bolak, dan Sibolga. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota inilah yang dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuan Kulelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Padri ini masih dapat ditemukan walaupun sudah tidak terawat lagi ya sahabat semua. Salah satu pengaruh pasukan Padri ini pada kota bentukan mereka adalah agama yang dianut. Kota Padang Sidimpuan ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam atau Muslim. Dan pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidimpuan ini dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda di sana yang masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Topografi wilayahnya berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padang Sidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Kita akan memasuki kawasan ibu kota Padang Sidimpuannya. Ini kita akan melewati sebuah jembatan yang lumayan indah. Jembatan ini seperti paruh burung ya sahabat semua. Yang di atasnya ada lampu-lampu jalannya. Dan ini ada sebuah bundaran atau tugu ya sahabat semua. Tugu apakah ini? Kita nggak tahu juga ya sahabat semua. Namun juga angkot-angkot di sini juga banyak yang ngetem di pinggir-pinggir jalan. Ini sebenarnya sedikit menghambat lalu lintas. Kita akan belok ke kanan karena dari kota Padang Sidimpuan ini nantinya di trip selanjutnya kita akan bertolak menuju kota Bukit Tinggi. Karena kita sudah tiba di kota Padang Sidimpuan dan ini suasana pusat kotanya, mungkin kita akan mengakhiri video kita kali ini dan insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi di vlog atau trip selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa dukungannya terhadap channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.